Ibu kalau mau dimaafkan sama Allah, mudahlah memaafkan orang. Ibu, kata ibu-ibu dalam hatinya, maafkan sih maafin ya Ustadz, tapi saya nggak bisa melupakan. Suami saya pernah chattingan sama mantannya. Ternyata dia di belakang saya menikah siri. Nah, ya. Saya melupakan, tapi saya mau maafkan, tapi saya tidak melupakan. Bagaimana itu Ustaz? Apakah itu sudah termasuk memaafkan? Ibu, tahu nggak, orang yang menyimpan dendam itu yang rugi dirinya, bukan orang yang didendami. Orang yang dekat dengan Allah, hamba yang maha penyayang, itu bagaimana sifatnya? Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dimaki-maki atau berbicara dengan orang jahil, orang bodoh, dimaki-maki, dizalimi, mereka cuma berkata salama. Oke, damai, kau yang benar, saya yang salah. Ibu ya, kalau ketemu di jalan, ibu nyetir nggak Bu? Ada yang nyetir, ada yang bawa motor ya Bu ya. Kadang senggolan, kadang apa gitu di jalan, dimaki-maki sama orang, dasar ibu-ibu sen kanan belok kiri. Wah, ya bapak pakai mata dong. Ya nggak usah. Orang beriman itu qalu salama, Anda yang benar, saya yang salah, saya minta maaf. Begitu pula dengan suami ya Bu ya. Ibu, Bu, kalau suami marah, saya kasih tipsnya. Kalau suami sedang marah, mereka tidak mau mendengarkan klarifikasi dari ibu, tidak mau. Mereka tidak mau mendengarkan ibu memarahinya balik. Kalau kami laki-laki sedang marah, cukup ambilkan kami air putih, lalu bacakan ya Latif, ya Latif, ya Latif, wahai Allah yang maha melembutkan, wahai Allah yang maha melembutkan, berikan kami air putih itu, insya Allah amarah kami langsung hilang. Ya, jangan dibalas. Ini kita baru 10 kata, dia udah 10 lembar. Ya, ibu-ibu, ya, tapi ibu-ibu yang di sini masuk surga semua insya Allah, amin. Jamaah, nahan amarah. Apalagi selanjutnya? Wal-'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Ibu kalau mau dimaafkan sama Allah, mudahlah memaafkan orang. Ibu, kata ibu-ibu dalam hatinya, maafkan sih maafin ya Ustadz, tapi saya nggak bisa melupakan. Suami saya pernah chattingan sama mantannya. Ternyata dia di belakang saya menikah siri. Nah, ya. Saya melupakan, tapi saya mau maafkan, tapi saya tidak melupakan. Bagaimana itu Ustaz? Apakah itu sudah termasuk memaafkan? Ibu, tahu nggak, orang yang menyimpan dendam itu yang rugi dirinya, bukan orang yang didendami. Orang yang didendami Bu tidur nyenyak, tapi orang yang dendam itu masih belum memaafkan, belum masih merelakan, belum masih meridhakan, maka dia yang susah tidurnya. Jadi ngapain ibu tidak memaafkan? Udah, memang masih ada teringat, oke lah. Kan almar'atu kal mir'ah, wanita itu ibarat kaca. Kaca itu gimana sih kaca Bu? Kenapa perempuan diibaratkan kaca? Karena memang selalu dekat dengan kaca. Di kamar mandi bercermin, keluar bercermin lagi di lemari, turun bercermin lagi di ruang tamu, mau masuk mobil bercermin lagi di kaca mobil. Ada spion, ada kaca dalam mobil, bercermin lagi. Lewat di parkiran, ada mobil parkir, cermin lagi. Cuman cermin. Kemana-mana bawa cermin di tasnya. Al-mar'atu kal mir'ah, wanita itu ibarat cermin. Apalagi maksudnya wanita ibarat cermin kaca? Kaca itu kalau sudah pecah, bisa disatukan lagi? Bisa, dilem bisa. Tapi sudah tidak sempurna, ada bekasnya. Memang dia memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Boleh enggak? Nabi itu tidak mau ketemu dengan orang yang pernah membunuh pamannya walaupun orang itu sudah masuk Islam. Tidak mau ketemu dengan Hindun, tidak mau. Dia tahu bahwa dia pernah makan hatinya Hamzah. Dia bilang, iya engkau diterima masuk Islam, tapi mohon maaf jangan pernah muncul di hadapanku. Karena setiap kau muncul di hadapanku menetes air mataku, ku ingat pamanku. Itu aja pengennya. Ya, jadi memaafkan belum tentu melupakan, itu biasa Bu.
Ya, tapi orang mukmin beriman yang mau dimaafkan oleh Allah, maka mudah jugalah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apalagi amalannya? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa itu, orang yang dapat ampunan dan surganya Allah itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ibu, tadi di awal ditanya, pernah berdosa? Pasti pernah. Paling banyak berdosa kepada siapa, Bu? Paling banyak berdosa kepada suami. Kalau kepada suami insya Allah dimaafkan itu, Bu, ya. Minta maaflah kepada suami. Paling enak itu kalau ibu meninggal duluan. Kalau suaminya ridho, kalau ibu meninggal lalu pas disemayamkan kata suaminya, ya Allah segala kesalahannya ya Allah telah ku maafkan, selamatlah ibu itu. Ya makanya kuncinya ibu meninggallah duluan. Kenapa, Bu? Emang kenapa kalau kawin lagi? Ada ulama, Bu, ada ulama, tapi ini cerita, ada ulama sangat dikagumi oleh santri-santrinya, meninggal istrinya, tapi santrinya tidak ada yang berani. Meninggal istrinya setelah dimandikan, dikafani, mau disolati. Ini kiai besar, kata kiainya, ayo solati. Disuruh imam santrinya tidak ada yang mau jadi imam. Tidak ada mau, nggak beranilah kiainya, istri kiainya. Jadi kenapa Pak Kiai aja? Apa kata Pak Kiai tersebut? Saya tidak mau ngimami karena pahala sholatku dengan pahala sholatmu berbeda. Saya tidak ada istriku, meninggal istriku. Saya duda. Kalian punya pasangan, jelas pahala sholat kalian jauh lebih banyak dibandingkan sholatku. Lebih khusyuk kalian karena ini adalah istriku yang meninggal. Maka kalianlah yang imami. Kecuali kalau kalian menikahkan aku sekarang, aku imami istriku ini. Karena tidak ada yang berani, Bu, akhirnya dinikahkan pada saat itu juga. Berani begitu. Jadi jangan dihalang-halangi ya, Bu, ya. Kenapa sih, Bu? Nah, kalau ibu meninggal duluan, suaminya ridho, ikhlas, memaafkan kesalahannya, selamatlah ibu-ibu insyaallah. Jamaah. Tapi kenapa itu kalau orang rese panjang umurnya ya? Kalau istri galak itu biasanya panjang umurnya. Kalau ada istri sabar, masya Allah soleha. Saya kenal seorang istri yang sangat sabar. Istrinya Ustadz Maulana, ya, almarhumah Umi Naura itu, sabarnya, baiknya, masya Allah. Pendek umurnya. Makanya bunda Ustadz terlalu baik. Mungkin Allah memberi kesempatan untuk bertaubat. Jamaah. Walladzina idza fa'alu fahishah. Jadi yang mendapat ampunan bukan orang yang tidak pernah berdosa. Yang mendapat surganya Allah bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi siapa? Idza fa'alu fahishah. Ada kata idza. Idza artinya dua, jika dan ketika. Tapi di sini artinya adalah wa idza fa'alu. Mereka ketika berbuat salah. Apa bedanya jika dengan ketika? Kalau jika bisa iya bisa tidak. Kalau ketika pasti terjadi, cuma nunggu kapan. Ketika ia melakukan kesalahan, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, apa yang dilakukannya? Zakarullah. Mereka segera mengingat Allah. Langsung mengingat Allah. Ya Allah, dosaku ini. Kenapa aku begini kepada suamiku? Ya Allah, kenapa aku begini kepada anak-anakku? Ya Allah, zalim aku ini, warisan saudaraku ku ambil ini. Ya Allah, haknya orang lain ini saya ambil ini. Ya Allah, salah saya ini. Ingat Allah, lalu dikembalikan. Jangan cuma ya Allah, dosa saya ini, nggak apa-apalah, terlanjur. Jangan. Dia ingat Allah tapi terlanjur katanya.
Dia berdosa kepada suaminya, ingat Allah, ya Allah, dosa saya lagi sama suamiku ini, langsung minta maaf. Jangan ingat Allah tapi tidak apa-apalah, gengsi jangan. Ingat Allah, segera minta maaf kepada suami. Orang yang mendapatkan ampunannya Allah, mereka yang ketika melakukan kesalahan segera mengingat Allah. Selanjutnya apa lagi? Fastaghfiru lidzunubihim, mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya ini pengusaha tapi tahun ini saya bangkrut, apa doanya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Ada besok harinya datang lagi, wahai Imam, saya ini sudah lama menikah belum punya keturunan, apa doanya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Ada datang lagi, wahai Imam, saya punya kebun tapi kebun tahun ini tidak ada yang gagal panen semua, wahai Imam. Kata Imam Hasan Al-Basri, apa doanya? Istighfar. Datang lagi yang lain dengan masalah yang berbeda, saya lagi susah rezekinya. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Mereka akhirnya ketemuan, Bu, janjian. Kau datang kemarin sama Imam? Iya. Apa diajarkan kepada kau doanya? Istighfar. Kau datang juga, apa doanya? Istighfar. Kau datang juga, apa doanya? Istighfar. Wah, kenapa nih Imam Hasan nih jawabannya sama semua, padahal permasalahan kita berbeda ini? Apa jangan-jangan sedang tidak mood? Mungkin Imam Hasan Al-Basri sedang tidak mood menjawab, makanya jawabannya cuma istighfar aja. Akhirnya mereka semua bersepakat untuk protes kepada Imam Hasan Al-Basri. Datang dia, wahai Imam, kemarin kami datang dengan permasalahan yang berbeda, kenapa engkau cuma memberikan satu doa, yaitu istighfar? Apa kata jawaban Imam Hasan Al-Basri? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Itu bukan jawaban saya, itu jawabannya Allah. Apa kata Allah? Istighfarlah kepada Allah, Allah akan ampuni dosamu. Jadi amalan selanjutnya adalah istighfar. Kalau hari Jumat istighfarnya Nabi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali di waktu sore hari. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfarnya. Ada juga sayyidul istighfar. Hafal, Bu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Bukan a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, ini bukan ibu-ibu sembarangan ternyata. Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Amalkan itu ya, Bu, ya. Siapa yang membaca itu di pagi hari maka diampuni dosanya, ya. Sore hari diampuni dosanya. Kalau dia meninggal pada saat itu maka telah diampuni seluruh dosanya. Itu sayyidul istighfar. Apa yang didapatkan orang yang beristighfar? Kenapa jawaban Hasan Al-Basri cuma istighfar? Ternyata orang yang diampuni sama Allah, orang yang beristighfar kepada Allah bukan hanya mendapat ampunan, tapi apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, diturunkan dari langit air hujan. Air hujan itu tanda kesuburan, air hujan itu tanda keamanan, kenyamanan. Air hujan dari langit, rezeki dari Allah, diluaskan rezekinya. Wa yumdidakum bi amwal, Allah tambahkan hartanya. Mau kaya, Bu? Mau kaya? Ragu-ragu. Mau kaya? Mau.
perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah perbanyak harta dan anak keturunannya. Mau banyak anak? Ibu mungkin yang sudah punya anak 2, 3, 4, 5. Ibu itu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang puluhan tahun berjuang punya keturunan. Maka syukuri itu nikmat anak itu. Jangan menunggu anak berbuat baik sama ibu. Anak itu tidak punya hutang sama ibu, tidak punya hutang. Kita ini hutang kepada orang tua tapi kepada Allah. Maksudnya biarlah kami ini berbuat baik kepada orang tua, Allah yang nilai. Tidak usah ibu yang nuntut anak berbuat baik, karena mereka tidak pernah memilih dilahirkan dari ibu. Seandainya mereka bisa memilih, mereka akan memilih lahir dari Angelina Jolie misalnya. Mereka akan memilih lahir menjadi keturunan Nabi. Mereka akan memilih lahir menjadi keturunan Umar bin Khattab. Tapi kami lahir tidak ada yang memilih, tidak bisa memilih kami lahir dari ibu. Jadi kami tidak punya hutang sebagai anak. Anak tidak punya hutang kepada orang tuanya. Jangan pernah merasa anak harus balas budi. Anak balas budi itu Allah yang menilainya. Kapan dia durhaka sama orang tua, maka Allah yang akan menghukum mereka, bukan kita yang menuntut mereka. Sakit hati bu kalau ibu mau menuntut anak, karena tidak bisa dibayar jasa ibu kepada anak, tidak bisa terbayarkan. Ada seorang yang menggendong orang tuanya tawaf sa'i. Setelah itu dia tanya kepada Abdullah ibni Umar, wahai Abdullah, wahai ibnu Umar, apakah saya sudah membayarnya? Setetes darahnya ketika ia melahirkanmu tidak terbalaskan dengan itu semua. Tidak bisa dibayar itu ibu. Maka tidak bisa kami anak membayar jasanya ibu. Cukup kami berbuat baik semaksimal mungkin kepada orang tua. Jamaah, dibanyakkan hartanya, dibanyakkan anak-anak. Saya dulu sering ceramah ayat ini bu, ya kan, waktu belum menikah. Lalu ada Habib, dia komen, Ustadz, itu tadi ayat yang Ustadz bacakan itu lebih luas lagi maknanya. Kalau Allah mampu memberikan keturunan kepada orang yang banyak beristighfar, apalagi biangnya, apalagi pasangan, gitu katanya. Jadi kalau ada orang yang susah mendapatkan pasangan, juga berbanyak istighfar, karena Allah perbanyak anak-anaknya. Tidak mungkin Allah kasih anak kalau Allah belum kasih pasangan. Emang lu Maryam kagak punya suami tiba-tiba melahirkan? Ya, cuma ada satu yang begitu, cuma Maryam saja yang bisa melahirkan tanpa suami. Jadi Allah memberikan harta dan keturunan bagi orang yang beristighfar. Jamaah, jadi apa amalannya? Yang pertama, bersedekah meskipun dalam keadaan sempit ataupun lapang. Yang kedua, menahan amarah meskipun dalam memuncak amarahnya. Yang ketiga, mampu memaafkan orang lain, maka dia juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika berbuat salah, karena pasti kita berbuat salah, makanya ada doa itu bu, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami berbuat salah, ketika kami lupa ataupun salah, karena pasti kita akan berbuat salah. Tapi mereka yang dapat ampunan ketika dia berbuat salah, segera dia mohon ampun kepada Allah, segera dia ingat Allah, segera dia ingat Allah. Yang kelima, beristighfar. Banyak bentuk beristighfar. Ada sayyidul istighfar, ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak lagi amalannya, seperti puasa sunnah, menghapus dosa itu. Puasa Arafah ya bu ya, menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Itu puasa itu menghapus dosa. Ibu tahu maknanya itu? Orang wukuf di Arafah itu diampuni di seluruh dosanya. Betul? Ya, nanti kalau naik haji semua insya Allah. Kalau umroh insya Allah. Saya rencana mau berangkat umroh tanggal 21 insya Allah. Kalau jadi kita nanti sampai di sana baru kita bilang umroh, karena sekarang saya kemarin hampir berangkat haji. Saya mau bimbing haji furoda, ternyata tidak keluar visanya bu. Ada kurang lebih 300 jamaah saya itu tidak keluar visa furodanya. Jadi namanya kesana panggilan Allah ya bu ya. Kalau ada 3 jenis panggilan Allah, panggilan haji, panggilan sholat. Yang berapa sih duhur? Sholat dan panggilan ilahi. Jadi kalau dipanggil sama Allah ke masjid dekat rumah, hayya 'alas shalah,
langsung datang ke masjid dekat rumah. Bagaimana mau dipanggil sholat di Masjidil Haram kalau ke Masjid An-Nabawi dekat rumahnya saja dia malas? Lebih baik dipanggil sama malakal maut, ya, dipanggil sholat setengah mati, muazzinnya An-Nabawi panggil, tidak mau datang, baru berdoa, ya Allah pengen sholat di Masjidil Haram, masjid dekat rumahmu saja kau malas, apalagi masjid, bisa-bisa kau ke Mekah cuma tawaf di Mall Zamzam, tidak tawaf di Masjidil Haram. Ya, jadi kalau mau kasih tahu suaminya, Bu, kalau mau dipanggil Allah berangkat haji sholat di Masjidil Haram, rajin-rajinlah sholat di masjid dekat rumah. Jangan berharap dipanggil sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa kalau tidak pernah sholat di masjid dekat rumahnya. Karena semua laki-laki pasti ke masjid, kalau bukan pada saat dia hidup, pada saat dia disolati nanti, ya, semua perempuan akan menutup aurat, kalau bukan pada saat sehat, pada saat mati nanti pasti dia tutup auratnya. Mau pakai sendiri atau mau dipakein? Pakai sendiri dong, jangan nunggu meninggal baru nutup aurat. Ibu habis waktunya katanya. Jam berapa sih duhur? Duhur jam berapa? 11 berapa? Oh 54, 15 menit lagi. Oke, baiklah kalau begitu. Banyak amalan-amalan untuk mengampuni dosa kita, tapi yang tadi saya bawakan adalah amalan umum yang mungkin tanpa sadar kita sering lakukan, tanpa sadar kita sering menahan harta kita untuk diberikan kepada orang lain karena sakit hati, tanpa sadar kita mungkin gampang marah kepada orang, tanpa sadar mungkin kita susah memaafkan orang, tanpa sadar mungkin kita ingat bahwa ini dosa tapi kita tidak minta maaf, kita tidak minta ampun. Maka insya Allah dengan amalan-amalan itu kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk majelis zikir, bunda, majelis zikir, majelis ilmu seperti ini, malaikat tadi waktu kita datang ke sini sudah menunggu di pintu registrasi dia. Jadi malaikat sudah catat nama kita ini, dicatat nama kita semua, diperhatikan wajah kita, baru nanti setelah kita selesai, pas ibu-ibu berdiri, langsung Allah katakan jatuhkan dosa-dosanya sebagaimananya berdiri. Berjatuhan itu dosa, jadi mengikuti majelis taklim sampai selesai, ketika ibu berdiri berjatuhan dosa-dosanya. Maka malaikat semua mendoakan kita semua di sini agar Allah mengampuni dosa kita, karena paling enak sudah kalau Allah sudah ampuni dosa kita. Kata Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Engkau dicintai Allah kalau engkau mengikuti Nabi, dan ketika engkau dicintai Allah, Allah ampuni dosamu. Ketika Allah ampuni dosamu, berarti engkau sedang dicintai Allah. Yang kita kejar cuma satu, Bu, cintanya Allah. Biar bagaimana banyaknya pahala kita kalau kita dicintai Allah, biar bagaimana banyaknya amal kita kalau kita tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang diampuni. Al-Fatihah. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, seandainya ada di antara kami yang datang ke sini membawa dosa-dosanya, jangan engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum engkau ampuni seluruh dosanya. Wala maridan illa syafaita. Seandainya di antara kami ada yang sedang sakit,
jangan Engkau kecewakan mereka ya Allah, sembuhkan penyakitnya, jadikan sakitnya sebagai ampunan dosa-dosanya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Di antara kami ada yang datang dengan hajat-hajatnya, ya Allah kabulkanlah hajat kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Di antara kami ada yang belum punya keturunan, berikan keturunan padanya yang saleh dan salihah. Di antara kami ada yang belum ketemu jodohnya, baik untuk dirinya atau untuk anaknya, berikan jodoh yang terbaik untuknya di dunia hingga di jannatul firdaus. Di antara kami ada yang punya keturunan, jadikan keturunan kami, anak cucu kami menjadi ahlul Quran, pembaca Al-Quran, penghafal serta berakhlak Al-Quran. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang menghafal Al-Quran. Rabbana hab lana minas salihin la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, di antara kami ada yang datang ke sini, suaminya belum mau salat, pasangannya belum mau salat, jadikanlah hatinya terbuka ya Allah. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, jadikan pasangan dan keturunan kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa mendirikan salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan kami kembali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Undang kami berziarah untuk umrah wal hajj ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kembali di jannatul firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.